Baik, kita masuk ke kita masuk ke video ketiga yang terakhir. Oke, pada video ketiga ini kita akan membahas tentang penentuan luas permukaan partikel, lalu juga nanti ada sifat turunan dari suatu serbuk. Tapi ini hanya sekilas saja. Oke, yang pertama ada dua metode dalam menentukan luas permukaan. Setidaknya yang ada di materi ini ya. Kalau teman-teman nanti cari mungkin sangat banyak di sekitaran sana. Tetapi di antara banyak itu ada dua metode. Yang pertama metode adsorpsi, yaitu dengan cara mengabsorpsikan suatu gas ke dalam permukaan partikel tertentu. Yang kedua adalah metode permeabilitas udara, yaitu dengan cara kita melewatkan suatu udara ke dalam suatu partikel. Seberapa bisa dia menembus partikel tersebut, itu kita nanti akan ukur. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu metode adsorpsi. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa sambil dibaca sendiri, karena saya sudah menyiapkan bahan bacaannya gitu ya. Jadi setiap partikel itu, intinya tiap partikel itu pasti punya luas permukaan tertentu, dan luas permukaannya beda-beda gitu ya. Oke, lalu untuk luas permukaan ini, itu merupakan suatu adsorben yang baik bagi suatu gas. Kayak kita kemarin membahas di tegangan permukaan ya, fenomena tegangan permukaan, yang mana ada fenomena adsorpsi suatu gas di permukaan suatu benda padat gitu ya. Nah, semakin luas permukaan yang dimiliki oleh padatan itu, maka akan semakin tinggi potensi partikel itu dalam mengabsorpsi suatu gas gitu ya. Oke, jadi caranya gimana? Nah teman-teman juga bisa lihat di paragraf keempat ya gitu. Ini bukan paragraf sih, yang ketiga bukan paragraf. Maksudnya yang nomor 4 itu. Jadi teman-teman di sini punya suatu campuran gas, yaitu helium dan nitrogen. Nah, nitrogen ini adalah suatu gas adsorbat, yaitu yang nanti akan diabsorpsi di permukaan partikel. Lalu helium ini adalah gas inert, dan campuran inilah nanti yang akan kita berikan ke ini apa namanya partikel tadi, agar si nitrogen yang didorong juga oleh helium ini dapat terbawa dan teradsorpsi di permukaan partikel tersebut. Nah, detektor yang digunakan yang diukur adalah konduktivitas termalnya. Oke, jadi intinya semakin luas permukaan dari partikel, maka semakin banyak gas yang bisa diabsorpsi. Nah, detektor yang diukur, detektor ini yang kita ukur adalah konduktivitas termal dari gas tersebut. Oke. Nah, hasilnya adalah sinyal dari detektor tersebut. Jadi konduktivitas termalnya tadi. Tinggi sinyal kita gunakan untuk kuantifikasi. Nah, tinggi sinyal itu sebanding dengan laju absorpsi atau desorpsi nitrogen tadi. Sedangkan AUC itu area undercover, yaitu ketika kita membuat grafik, itu di bawah kurva itulah area undercurve itu tadi ya. Kalau teman-teman lihat silakan, ini ada suatu kurva ya. Nah, di bawahnya itu namanya AUC. Nah, AUC itu sebanding dengan gas yang terabsorpsi. Artinya ketika kita punya data semakin tinggi sinyal, maka bisa dibilang absorpsinya semakin besar dari gas tersebut. Jadi potensi absorpsinya semakin besar. Artinya secara nggak langsung bahwa luas permukaan sampel yang kita miliki itu juga semakin besar. Jadi tinggi sinyal itu sebanding dengan AUC, sebanding dengan kemampuan absorpsi, dan sebanding dengan luas permukaan suatu sampel yang kita miliki. Itu prinsip pengukurannya. Nah, ini contoh alatnya dan contoh ini instrumentasinya ya.
seperti itu tadi. Dan yang di atas contoh ininya, apa kurvanya. Lanjut, kalau tadi kita mengukur luas permukaan dengan cara kemampuan adsorpsinya, lalu yang kedua adalah kita mengukur luas permukaan dengan cara bagaimana dia bisa menahan udara yang kita hembuskan. Intinya seperti itu. Jadi caranya adalah suatu aliran udara, ya, kita lewatkan ke celah tertentu. Nah, kalau di celah itu ada hambatan, maka otomatis udara yang kita pompa atau kita lewatkan itu pasti juga ada hambatannya. Semakin besar luas permukaan hambatan itu, maka semakin besar hambatan untuk mengalir gitu. Nah, di sini kita secara instrumen seperti ini, gitu ya. Ini instrumennya. Kita kembali lagi. Jadi suatu serbuk kita taruh di tempat sampel di sini. Ya, sampel ini yang di antara membran poros ini, artinya ada pori-porinya. Jadi prinsipnya sama kayak yang pertama tadi ya, yang paragraf pertama tadi. Kita punya suatu serbuk, lalu kita taruh di tempat sampel. Kemudian kita alirkan suatu udara yang tekanannya konstan, ya. Dan tekanannya ini harus konstan karena kita mau ukur perbedaan tekanan di akhirnya gitu ya. Nah, sebelumnya juga si udara ini kita harus treatment dulu supaya tidak mempengaruhi sampel yang kita gunakan. Nah, salah satunya di sini adalah yang paling utama dikeringkan dulu agar si udara ini nggak lembab. Jadi yang pertama udaranya di treatment, yang kedua tekanan yang kita berikan itu harus konstan. Karena apa? Karena yang akan kita ukur nanti adalah perbedaan tekanannya. Oke, kita lanjut. Kita sudah taruh sampel, kita sudah alirkan udara, dan udara itu otomatis akan mengalir melalui sampel gitu ya. Nah, sama seperti prinsip tadi ya, jadi ada tahanan di sampel itu. Oke, di situ kita bisa lihat ketika kita berikan udara dengan tekanan tertentu, maka ketika melewati sampel kita, udara itu tekanannya pasti akan berubah dan akan terjadi variasi dari tekanan gitu ya. Hasil tinggi rendahnya itu atau dalam tanda kurung variasi tekanan itu disebabkan oleh sampel yang berbeda-beda, jelas ya. Sampel satu dan sampel lainnya punya luas permukaan yang berbeda-beda. Artinya hasilnya juga pasti berbeda-beda. Nah, hasil udara yang kita dorong tadi dan keluar lewat sampel ini, kita juga kita juga deteksi. Deteksinya apa? Yaitu dengan mendeteksi perbedaan tekanan udaranya dengan menggunakan alat manometer. Manometer itu adalah untuk mengukur tekanan udara. Nah, semakin besar luas permukaan dari sampel, maka semakin besar tahanan yang terjadi oleh udara yang kita dorong tadi ya. Oleh karena itu tekanan akhirnya juga semakin turun. Nah, ini instrumennya seperti ini. Pada intinya teman-teman ini udara dipompakan ke sini, lalu ini ada treatment, lalu di sini ada sampel kita. Nah, sekaligus kita langsung lanjut hingga kita deteksi menggunakan manometer dan disinilah kita bisa tahu perbedaan tekanan yang terjadi akibat dari perbedaan ukuran partikel dan khususnya juga luas permukaan. Konsepnya seperti itu. Jadi kita sudah punya dua metode penentuan luas permukaan. Yang pertama dengan adsorpsi udara, yang kedua dengan adsorpsi udara dalam kurung gas helium dan nitrogen tadi. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode permeabilitas udara, yaitu kemudahan si udara ini melewati celah tertentu, intinya seperti itu. Ini alatnya. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang metode-metode untuk mengukur ukuran partikel, volume, dan luas permukaan, maka selanjutnya ini adalah kita berkenalan dengan sifat turunan dari serbuk.
Oke, kalau sekarang kita lebih fokus membahasnya di serbuk ya. Ini tambahan. Jadi teman-teman mungkin di sini saya hanya menyampaikan luarnya saja. Oke. Yang pertama porositas. Jadi ketika kita memiliki suatu serbuk itu punya suatu porositas. Porositas itu apa? Porositas itu atau bahasa lainnya rongga itu artinya perbandingan volume rongga terhadap volume bulk dari suatu proses pengepakan. Dinyatakannya dalam persen. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita punya suatu ini ya bahan, ini contohnya ini serbuk yang tingginya sekian kita masukkan ke dalam gelas ukur. Nah, yang namanya serbuk itu kan kalau teman-teman lihat di sini itu tidak selalu kompak atau menjadi satu atau mampet benar-benar padat gitu ya. Biasanya ada rongga-rongga di antaranya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita lakukan pengepakan, kita naik boso sederhananya di tek 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 di apa namanya? Diketok-ketokkan atau di apapun sampai dia menjadi kompak seperti ini, maka akan terjadi penurunan tinggi dia seperti ini volume ya. Sama ya, ini kan volumenya sekian, dia volumenya akan menurun. Kenapa? Karena pori-pori yang rongga yang tadinya seperti ini itu akan menjadi kompak. Jadi si serbuk itu yang tadinya seperti ini akan kompak dan rongganya akan berkurang. Nah, porositas itu apa? Nah, ini porositas itu adalah ini apa namanya rongga itu sendiri. Dan porositas ini maksudnya adalah di porositas itu maksudnya apa? Yaitu si rongga ini ya, rongga ini dibandingkan dengan volume bulk ini. Nah, dinyatakan dalam persen. Jadi, seberapa banyak sih rongga yang ada dalam suatu volume bulk gitu ya. Oke. Oh, ini harus diralat dulu. Gini aja. Oke ya, untuk porositas teman-teman intinya sudah tahu. Jadi, ada pori-pori di situ, ada suatu rongga. Nah, ini contoh latihan soalnya. Teman-teman juga bisa membaca dan belajar sendiri di buku ajar farmasi fisik milik ini ya, milik Kementerian Kesehatan, nanti download sendiri juga bisa. Lalu yang kedua, kerapatan partikel. Ini juga ada di praktikum ya. Pada intinya, suatu partikel itu punya massa dan suatu suatu partikel juga memiliki volume. Kerapatan itu apa? Atau densitas itu apa? Adalah massa per satuan volume. Gitu. Nah, pengukuran kerapatan suatu partikel ini kita biasanya mudah tetapi juga bisa sulit. Sulit jika apa? Jika partikel yang kita ukur memiliki retakan secara mikroskopis. Jadi retakan kecil yang ada ya, atau ada pori internal atau ada ruang kapiler. Nah, karena itu yang namanya kerapatan itu sebenarnya kita bisa bagi menjadi 3 gitu ya. Jadi tergantung kita ngukurnya gimana. Yang pertama kerapatan sebenarnya, yang kedua kerapatan granul, yang ketiga kerapatan bulk. Kerapatan sebenarnya ya yang sebenarnya. Jadi kerapatan dari bahan itu sendiri, massa per satuan volume. Nggak termasuk ini ya rongga atau retaan maupun pori-porinya. Lalu yang kedua, kerapatan granul. Granul itu kalau teman-teman tahu itu merupakan suatu agregasi partikel kecil-kecil gitu ya, yang biasanya dipakai di sediaan farmasi gitu ya. Jadi partikel kecil-kecil yang istilahnya partikel kecil yang gabung-gabung itu jadi granul. Nah, kerapatan granul itu maksudnya volume partikel dan ruang dalam campuran partikel tersebut. Yang ketiga kerapatan bulk maksudnya apa? Yaitu massa dari satu serbuk dibagi dengan volume bulk. Seperti ini aja.
Ini contoh ininya apa namanya, sederhananya. Jadi kerapatan bulk itu maksudnya ini. Kalau teman-teman lihat itu yang titik-titik seperti ini dan yang besar-besar ini perbedaannya apa? Perbedaannya adalah yang kiri, yang titik-titik ini maksudnya dia tuh solid. Jadi 100% solid dan di situ dalam tanda kutip tidak ada pori yang ada. Nah, inilah yang dinamakan densitas suatu partikel gitu. Nah, bulk itu apa? Bulk itu seperti ini. Teman-teman lihat di situ ada, aduh maaf, di situ ada partikel yang ukurannya besar dan ada rongga-rongga di tengahnya yang ketika kita tek-tek kayak tadi dia akan mampat sehingga bisa jadi seperti ini gitu ya. Ini yang namanya bulk density atau kerapatan bulk. Massa per satuan volume tapi dalam bentuk ini. Kalau ini kerapatan yang asli atau sesungguhnya yaitu benar-benar massa per satuan volume ini. Nah, kalau kita lihat lebih dekat di partikel ini contohnya kita ambil satu partikel kecil ini dan kita perbesar, maka teman-teman juga bisa lihat selain di bulk ini ada pori, aduh, nih, ada pori seperti ini, juga di dalam partikel itu sendiri juga ada pori-pori yang seperti ini, crack kayak tadi. Oke, maka kita bisa bagi kerapatan itu jadi 3 jenis tadi ya. Oke, nah yang pertama adalah kerapatan sebenarnya. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Oke, jadi intinya M per V, rho kerapatan sebenarnya sama dengan massa per satuan volume, yaitu kerapatan dari bahan itu sendiri, nggak termasuk volumenya si ini atau volume dari granul tadi ya, yang pori-pori di antara ini nggak ada. Jadi persis volumenya si ini, massanya dibagi volumenya si partikel tersebut. Pengukurannya bisa kita lakukan dengan densitometer helium untuk partikel yang padat dan berpori ya, karena helium bisa berpenetrasi ke celah-celah ini. Sedangkan air dan air raksa itu hanya sampai di sini, A dan B ini. Kalau helium bisa masuk ke C. Lalu pyknometer ini untuk partikel cair dan padat yang tak berpori. Oke, yang kedua kerapatan granul. Kalau tadi yang benar-benar volume asli benarannya. Lalu yang kedua adalah kerapatan granul yang merupakan volume partikel dan ruang dalam campuran partikel tersebut. Berarti yang ini ya. Oke, ini pengukurannya bisa dengan cara pemindahan air raksa. Juga di sini bisa kita hitung porositas dalam partikel granul kayak tadi gitu ya. Nah, ini sudah disertakan rumusnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri dan contoh soalnya juga sudah ada, nanti teman-teman bisa latihan soal dan baca ini. Oke. Pada intinya mengulang yang tadi ya. Nah, yang ini. Porositas tadi ya. Sama dengan V volume yang G tadi ya. Dikurangi volume P itu volume yang sebenarnya dari partikel-partikel padat. V itu volume granul dibagi VG volume granul tadi. Maka bisa juga disubstitusikan menjadi 1 min VP per VG atau 1 min rho G per rho, karena V itu sebanding dengan rho, karena rho sama dengan M per V gitu kan, berarti rho itu sama dengan V, itu bisa dibolak-balik. Oke, lanjut. Ini sudah. Lalu yang selanjutnya adalah kerapatan bulk. Nah, kalau teman-teman tadi sudah menyimak yang bagian ini, pasti sudah paham ya. Kerapatan bulk itu apa? Yaitu ketika kita punya suatu massa dari, kita punya suatu serbuk, kita masukkan dan membentuk tinggi sekian. Yang ini namanya volume bulk. Dan kita timbang kita punya massa dari bulk ini dan kita ukur
ininya, apa namanya, densitasnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan kerapatan bulk. Atau di sini teman-teman, massa dari satu serbuk dibagi dengan volume bulk itu. Massa partikel tersebut dibanding dengan volume bulknya. Intinya M per V ini ya. M ini massanya ini, V ini adalah volume bulk tadi. Jadi yang membedakan adalah volume ini tadi. Volume yang bulknya, volume yang kenyataannya yang ini gitu ya. Dan volume yang partikel dan ruang dalam campuran paligam tersebut itu beda-beda. Nah, si kerapatan bulk ini juga kita bisa lihat ada porositasnya juga. Porositas yang pertama adalah porositas celah atau ruang antara, yaitu di sini lebih ke celah-celah ruang antara di dalam bol itu sendiri gitu ya. Nah, ada juga porositas total, yaitu totalnya. Jadi ada celah partikel maupun pori-pori dari partikel itu sendiri. Rumusnya sudah ada, mirip-mirip kayak yang tadi. Nah, teman-teman bisa belajar sendiri. Nah, ini contohnya kerapatan bulk. Nah, ini nanti dibaca pelan-pelan untuk contoh-contoh ininya, contoh soalnya ya, teman-teman. Nanti silakan dibaca dan dipahami. Ini juga contoh soal lagi. Pada intinya kerapatan ada 3 jenis tadi ya. Dan porositas di ini juga ada, bisa teman-teman cari sendiri. Nah, 2 terakhir, yang pertama kompaktibilitas. Kompaktibilitas itu maksudnya apa? Yaitu kemampuan serbuk untuk memampat atau membentuk massa yang kompak setelah diberi tekanan tertentu. Kalau teman-teman biasanya nanti jumpai ini di proses pembuatan sediaan tablet. Jadi kalau kayak kita menggenggam pasir, kalau kita tekan itu kan dia tidak punya daya kompaktibilitas karena kita genggam ya udah, kayak kita gula pasir juga sama, paling kecil. Tetapi ketika kita genggam contohnya ya, tanah liat atau tepung yang agak lembab, itu ketika kita genggam itu dia bisa memampat. Nah, itu yang disebut dengan kompaktibilitas atau kemampuan suatu serbuk untuk memampat. Dan ini penting untuk sediaan tablet. Kalau kita membuat tablet, kalau kita kempa, tablet kan itu caranya, kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh calon tabletnya. Lalu dikempalah si serbuk calon tablet ini sehingga dia menjadi suatu tablet. Dia naik, kemudian digeser. Nah, ini udah jadi tablet. Nah, itulah sifat yang penting dari suatu serbuk yang hubungannya dengan sediaan tablet. Oke, ini cuma pendahuluan aja. Nanti untuk ini teman-teman akan tahu di mata kuliah teknologi sediaan farmasi, khususnya sediaan farmasi padat. Oke, yang terakhir ini juga sama ya, sifat alir atau fluiditas. Oke, kalau tadi kemampuan memampat, kalau ini hubungannya dengan si serbuk itu semudah apa sih mengalir gitu kan. Kalau yang teman-teman kalau misalkan pernah masuk ke industri farmasi atau suatu industri apapun itulah, itu kan semakin besar kita harapannya bisa melakukan otomatisasi gitu ya. Jadi nggak perlu manusia yang nyiram atau yang masukin bahan dan sebagainya. Jadi semua itu otomatis dari awal sampai akhir. Nah, salah satu aspek atau parameter yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan si serbuk ini, serbuk bahan baku yang sebelumnya, yang nantinya akan kita proses jadi tablet atau apapun itu, dia gimana dia mudahnya mengalir. Kenapa? Kalau teman-teman bayangkan kalau misalkan kita mau tableting, tapi si serbuk itu nggak mau ngalir, mampat di tempatnya, di tempat penyimpanan atau di loadingnya.
itu pasti nggak akan jadi tablet gitu kan. Sebaliknya, kalau terlalu gampang pun juga akan sangat ini apa namanya mengganggu juga. Contohnya, kalau ini apa namanya kalau terlalu sulit mengalir itu dia bisa dosisnya terlalu kecil atau tabletnya nggak jadi. Sebaliknya kalau terlalu mudah mengalir, dosisnya terlalu besar atau nggak jadi kekempa karena ketebalan gitu kan. Tabletnya nggak jadi rapuh dan sebagainya. Oleh karena itu, maaf, oleh karena itu ada yang namanya sifat alir atau fluiditas dari suatu serbuk. Nah, sifat turunan inilah yang penting dalam proses sediaan farmasi. Oke, nah sifat alir ini maksudnya serbuk itu mengalir bebas atau serbuk itu tidak bebas mengalir atau sulit mengalir karena ada gaya kohesi antara partikel-partikelnya gitu ya. Nah, yang bagus itu adalah di tengah-tengah. Jadi ada spesifikasi tertentu yang nanti diharapkan dia bisa tengah-tengah gitu, nggak terlalu bebas tapi juga nggak terlalu sulit mengalir. Dan itu spesifikasi nanti teman-teman akan jumpai untuk yang ingin masuk ke industri. Itu akan ada. Oke, yang yang mempengaruhi sifat alir, contohnya adalah ukuran partikelnya, lalu bentuknya, porositas tadi, densitas partikel juga, teksturnya juga. Jadi ini nggak perlu dijelasin ya. Intinya sederhananya kalau ukurannya kekecilan atau ukurannya kebesaran itu kan pasti ngaruh ke ngalirnya gitu ya. Bentuk juga, kalau bentuknya nggak beraturan juga pasti sulit ngalir. Lalu porositasnya, rongga-rongganya juga. Kalau rongganya kebanyakan atau gimana itu mungkin kan nanti ngalirnya akan terganggu. Densitas juga sama. Kalau densitasnya terlalu besar bisa jadi ngalirnya kecepatan atau malah nggak ngalir karena tertahan di ininya, salurannya bisa jadi dan banyak lainnya. Tapi pada intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah sifat alir ini sangat berpengaruh terhadap proses tableting kedepannya ataupun filling kapsul, pengisian kapsul dan sebagainya. Karena si serbuk ini harapannya mengalir dengan sempurna. Sempurna itu maksudnya tidak terlalu sulit ataupun tidak terlalu mudah gitu. Jadi harus sesuai takaran gitu ya. Yang berlebihan nggak baik, yang kekurangan juga nggak baik. Dan salah satu kuantifikasinya adalah dengan seperti ini. Suatu serbuk itu dimasukkan ke dalam corong dan dia akan jatuh sehingga membentuk satu piramid atau segitiga. Nah, yang kita ukur adalah sudut yang dibentuk antara sisi yang miring ini dengan dasar dari segitiga tersebut. Ini namanya sudut diam dan ini nanti akan teman-teman pelajari di teknologi sediaan farmasi juga. Oke, itu sifat turunan serbuk. Oke, pada intinya kita sudah melalui kuliah yang sangat panjang ini ya. Kalau ini kemungkinan saya juga ini ya kepanjangan ngisi dan waktunya sangat panjang. Tapi pada intinya yang ingin saya tekankan dan nanti mungkin masuk ujian juga saya nggak akan terlalu detail masalah ini. Tapi yang saya pesankan teman-teman ngerti tentang manfaat dan peran dari mikromeritik. Lalu metode pengukuran itu ada banyak tadi ya. Dan yang ingin saya tekankan adalah teman-teman tahu prinsipnya saja. Kalau rumus-rumus saya tidak akan terlalu banyak membahas karena itu juga untuk teman-teman yang ingin mendalami, it's okay. Atau teman-teman yang dari fisika atau kimia itu memang mereka ranahnya. Tapi kalau kita intinya teman-teman tahu prinsipnya tadi. Untuk sifat turunan serbuk juga porositas itu semoga teman-teman tahu intinya dan kerapatan partikel tadi teman-teman semoga bisa mengerti perbedaan dari 3 densitas tadi yaitu kerapatan yang sesungguhnya, kerapatan granul, dan kerapatan bulk itu bedanya di mana. Oke, jadi sekian. Oke, terima kasih. Sekian kuliah hari ini.
Semoga dapat bermanfaat ya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.